Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Saya merespon video yang diupload oleh Mel Atok ya. Jadi Mel Atok ini kumat lagi. Kumat yang ketiga, Pendeta Mel Atok, cinta beda agama part 3 antara Agnes Mo dengan si Adam Rosyadi. Karena beliau ini kumat, saya pun kumat juga merespon, oke. Qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, ini an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunahku. Siapa yang tidak suka dengan sunahku maka ia tidak maka ia bukan umatku gitu mungkin ya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itulah sunahku. Siapa yang tidak suka dengan sunahku maka dia bukan umatku. Demikian mungkin ya. Oke, kita tahu kan bahwa siapa Agnes Mo sudah umur 35 tahun ya, mau ke 40 tahun. Umur produktif itu di bawah 40 tahun. Dan ingat satu lagi ya, ada namanya hukum Newton ya. Hukum Newton itu tentang kelembaman ya. Kelembanan itu begini, sesuatu bergerak akan terus bergerak, sesuatu yang diam akan terus diam. Orang yang berumur 40 tahun itu cenderung kalau bujangan akan terus bujangan, tetapi kalau dia tidak mau bujangan maka dia harus merubah nasibnya di bawah 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun ke atas dia masih bujangan maka akan terus membujang selamanya. Itu kebanyakan seperti itu. Namanya hukum kelembaman ya, hukum Newton ini mana? Hukum Newton. Nah, nih. Hukum Newton 1 juga ada dalam percintaan ya. Nih. Setiap benda akan mempertahankan keadaannya, diam atau bergerak harus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Ini dipakai dalam percintaan juga. Kalau orang udah umur 40 tahun, katanya udah lembam, dia sudah nggak mau lagi, sudah nyaman dengan kejombloannya. Dan bagi yang sudah nikah juga sudah nyaman dengan pasangannya, demikian gitu ya, demikian. Oke, kita dengerin bagaimana Mel Atok ini mewanti-wanti kembali untuk jangan sampai nikah beda agama. Ya, meskipun dia artis atau apa ya, dengar dulu bagaimana beliau menyampaikan ya. Sama artis Agnes Mo, semakin berani mengaku, semakin Tuhan angkat. Semakin berani mengakui, semakin Tuhan angkat. Dan itu dunia mengakuinya. Apalagi cuman Indonesia. Orang sudah artis kelas go internasional, sudah kelas internasional. Mainannya di Amerika sana, Hollywood. Dan level seperti itu, saya akui bahwa itu pelajaran menarik. Kalau orang berani mengakui iman, jangan takut, Tuhan pasti promosi. Lihat saja Yusuf, lihat saja Daniel, lihat saja Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, lihat saja Petrus dan kawan-kawan. Mereka berani, walaupun mereka sedikit, walaupun mereka minoritas waktu itu. Tapi dengan kepenuhan roh, keberanian yang dihasilkan oleh Roh Kudus, mereka berani bersaksi. Nah, jadi kalau bicara tentang artis Agnes Mo, kenapa saya ngefans sama artis ini? Kesaksian imannya luar biasa. Jadi wajar dong sebagai fans dan juga pendeta yang tahu firman dan yang dituntut harus beritakan firman. Melihat fenomena itu, saya pribadi agak bagaimana ya? Ya agak cukup mengganggu hati pikiran toh, karena seperti latar belakang tadi dan dua live yang sudah saya buat di mana saya menaruh harapan besar bahwa rumor ini tidak benar, ya toh? Berharap Agnes Mo tidak suatu saat kalau menikah jangan beda agama, nikah dengan satu iman. Itu kan harapan kita sebagai fans sekaligus pendeta. Tetapi saudara, dari panjang lebar data yang kita sudah pelajari dalam dua bagian yang lalu, ternyata, andai kata ternyata, orang yang kita doakan, kita belajar iman dari dia, dan ternyata dia sendiri yang jatuh atau gagal. Saya mau kasih tahu buat malam ini buat saudara bahwa ya mungkin kita agak kecewa atau apa, tapi gimana lagi, ini hak asasi manusia. Kalau mau ikut firman ya kita ikut, Tuhan punya mau,
Tapi kalau sudah bicara hak asasi manusia dalam konteks hukum dunia ini, siapa mau punya hak? Kalau kita masih dapat kesempatan mengingatkan, ya baik kan. Dan kita mengingatkan seperti saya khotbah tadi malam, dalam urusan apapun termaksud persoalan beda agama, ayat-ayatnya harus jelas. Makanya tadi malam ketika kita bahas, Oke, jelas dia, beliau sangat terganggu gitu anunya, pikirannya dengan ini. Tapi kalau itu terjadi, maka mau bilang apa itu hukum positif ya. Hukum positif kan bisa ya dalam hukum Undang-Undang Nomor 174 tuh pernikahan dalam satu agama dan kepercayaannya itu. Tetapi namanya apa ya? Bisa keluar dari hukum itu apabila dia mungkin menikah di luar negeri ya, di Malaysia atau di Australia atau di Amerika atau apa terserah lah aja, itu bisa. Di dalam negeri nggak boleh gitu ya. Oke. Dan dalam Kristen tidak boleh nikah beda agama. Dalam Islam pun sebenarnya nggak boleh gitu. Dalam beda agama nggak boleh kan ya. Janganlah engkau menikahi orang musyrik kecuali sampai mereka beriman ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Oke. Nah, sekarang bagaimana menurut si Denny Darko, dibilang kalau bisa nikah di umur 40 tahun. Wow, kalau ketemu 40 tahun seperti tadi, kalau ketemu 40 tahun, ketemu hukum tadi, hukum kelembaman tadi. Setiap benda akan mempertahankan keadaannya, diam atau bergerak, harus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Dalam persoalan cinta juga sama ya, di 40 tahun itu ada kenyamanan. Kalau orang bujangan di 40 tahun, sampai 40 tahun bujangan, maka dia akan memujang terus. Ya, dan bagi dia yang sudah pernah menikah, sebelum 40 tahun maka dia akan bercoba untuk mencari pasangan gitu ya. Meskipun dia mungkin bercerai atau ditinggal istri atau apa. Jadi ada umur angka 40 ya, katanya seperti itu kata orang-orang praktisi cinta ya. Oke, coba dengerin bagaimana kata si Denny Darko ya. Dia bilang, "Oh, kalau bisa Agnes mau nikah 40 tahun saja." Loh, bahaya ini saudara-saudara. Next. Atau tidak, saya pikir sih ini akan butuh waktu lama. Bahkan kalau saya bilang, jangan-jangan Agnes ini akan menikah di usia mendekati 40, 39, 40. Di usianya dia sekarang ini aja kayaknya dia ini masih fokus kepada karir dan belum mengarah ke pernikahan. So, kalau saya bilang ini a bit earlier kalau kita bilang ada pernikahan siri dan sebagainya. Tapi saya berharap saya salah dan memang ada. Karena buat seorang Agnes Mo. Ya, demikian. Jadi kata dia bagusnya 40 tahun. Nah, saya bilang ini umur dia udah 35 ya. Udah umur 35 dan kalau 40 tahun saya bilang tadi ketemu hukum Newton 1. Kalau dia bujang akan tetap bujang dan kalau dia sudah menikah akan terus menikah gitu ya. Jadi ada semacam hukum kelembaman, hukum Newton 1, oke. Apakah berarti bahwa Agnes Mo itu harus putus? Karena tadi saya bilang kalau kita masuk ke channelnya si Deddy Corbuzier, dia masuk part 1, part 2, dia hafal detail kejadian percintaan mereka. Padahal sekarang umurnya sudah berapa? Umurnya sudah 35 tahun. Pacaran mereka di umur berapa dengan si Deddy Corbuzier? Di umur 14 tahun. Berarti apa? Sudah 21 tahun. Harusnya Agnes Mo tuh lupa. Harusnya Agnes Mo tuh lupa dengan detail-detail awal-awal percintaannya dengan si Deddy Corbuzier. Kok hafal? Kapan ketemunya? Apa yang dia tulis? Oke. Lalu kenapa mereka putus? Dia hafal. Deddy Corbuzier aja sudah lupa loh. Dia hafal. Berarti apa? Dia memegang sebuah impresif ya. Cinta pertama dia itu ya nggak bisa dilupakan. Oke. Walau sebab ya. Apakah kalau begitu berarti kalau dia menunggu si Deddy Corbuzier susah juga. Deddy Corbuzier sudah mualaf, berarti dia harus jadi mualaf. Dan kalau dia jadian dan masih Adam, maka dia pun harus mualaf karena Adam juga orang Muslim. Tapi kalau ikutin Mel Atok berarti harus putus. Putus berarti kehilangan pacar. Ini lagunya ya. Apakah ini Agnes Mo? Bukan ya. Ini sedang dengerin ya. Ini dari channel cover musik channel sampai dikit aja ya. Haruskah aku kehilangan untuk kesekian kali? Tuhan, kumohon jangan lakukan itu. Oke, kembali ke hadis ya. Muslim atau muslimah harus memiliki program menikah ya, karena menikah itu merupakan kewajiban orang tua yang terakhir ya. Jadi iza matal insan hakul waladi ala walidihi namanya itu hadisnya itu ya.
kewajiban orang tua kepada anaknya itu ada beberapa ya. Pertama, memberi nama yang baik. Kedua, mengajari Al-Quran, mengajari adab. Kemudian tidak memberi nafkah kecuali yang halal. Kemudian mengajari berenang, berkuda, memanah. Berarti kuliah, sekolah gitu. Demikian ya, sampai keterampilan lah. Terakhir, menikahkan apabila sudah waktunya, umurnya gitu loh. Makanya pernikahan itu sesuatu yang sunnah nih katanya, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan nikah, institusi pernikahan, maka dia bukan umatku. Oke. Tidak mungkin kita nyanyi lagi, tutup dengan rapuh lagi ya, karena bosan. Kita pakai lagu lain beliau ya, tentang matahariku, tentang bagaimana dia terkena cinta, dan cinta itu menusuk jantungnya gitu ya. Tertutup sudah pintu hatiku yang pernah ku buka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Di sini ya kata-kata yang bagus ya. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang diriku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.